Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Putri Rahmah Sahira dari jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Aku juga merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis dengan NIM 6304250036. Di video kali ini aku memenuhi tugas mata kuliah, tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit yang di mana dosen pengampunya merupakan Ibu Sri Mawarni. Nah, hari ini materiku adalah himpunan. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke materi, apa sih himpunan itu? Mari kita lihat. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Biasanya himpunan itu dilambangkan dengan kurung kurawal. Dalam penulisan matematika, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Contohnya seperti A besar, B besar, dan seterusnya. Sedangkan elemen dinyatakan dengan huruf kecil. Ini merupakan bentuk kurung kurawal dan ini adalah himpunan yang saya maksud tadi dengan huruf kapital. Elemen dinyatakan dengan huruf kecil A, B, X, Y, dan seterusnya. Lanjut. Keanggotaan himpunan. Di himpunan itu ada anggotanya, yaitu yang pertama saya masukkan X elemen A, artinya X anggota A. X bukan elemen A, artinya X bukan anggota A, karena di sini di elemen terdapat silang, maka berarti bukan anggota. Saya juga menaruh contoh 1 dan contoh 2 dari modul dosen pengampu. Contoh 1 itu ada di mana A itu merupakan himpunan dan ini merupakan elemen di dalamnya. Untuk himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan R itu ada AB, ada himpunan lagi di dalam himpunan yaitu ABC dan AC. Lanjut pada himpunan K itu himpunan kosong. Nah, maka 3 elemen A himpunan ABC merupakan elemen R. Ini benar karena ABC termasuk ke dalam himpunan R. Lanjut C bukan elemen R. Kenapa C bukan elemen R? Karena C tidak ada di sini, tidak ada himpunan tersendiri C di dalam R. Lanjut himpunan kosong itu termasuk ke dalam elemen K. Benar karena di himpunan K ada elemen kosong. Elemen kosong itu sendiri. Lanjut himpunan kosong bukan elemen R. Benar karena tidak ada elemen kosong di dalam himpunan R. Lanjut pada contoh 2 itu ada di sini saya memberikan contoh D1, D2 dan D3 di mana himpunan D1 itu AB, D2 itu himpunan di dalam himpunannya ada AB dan D3 himpunan dan masuk lagi ada himpunan AB. Maka A elemen D1 benar karena karena elemen A termasuk ke dalam himpunan D1 dan A tidak termasuk elemen D2. Karena apa? Karena A merupakan elemen dari himpunan D1. Nah, sedangkan D1 merupakan elemen D2. Benar karena D1 AB berada di dalam himpunan D2. Lanjut seterusnya. Selanjutnya itu ada bentuk pencirian atau set builder form di mana notasinya itu adalah himpunan X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Berarti notasinya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, pada yang pertama itu ada himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, himpunan A-nya itu berarti X adalah bilangan genap dan X kurang daripada 10. X kurang daripada 10 itu berarti 1 sampai dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dimasukkan ke dalam himpunan. Berarti di dalam himpunan itu dia X kurang daripada 10 itu himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu. Lanjut ke himpunan bilangan asli antara 3 dan 8.
di sini kita sudah mengetahui kata kuncinya itu bilangan asli antara 3 dan 8. Berarti kalau jika di antara 3 dan 8 itu kemungkinannya adalah 4, 5, 6, dan 7. Maka dibuatkanlah persyaratannya itu harus memenuhi di mana X itu harus lebih besar daripada 3 dan X itu lebih kecil daripada 8. Lanjut, untuk simbol-simbol baku di himpunan itu ada simbol-simbol baku seperti Z, Z plus itu adalah himpunan bilangan bulat positif 1, himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena di sini bilangan bulat positif ya, berarti mulainya itu dari 1 sampai seterusnya. Sedangkan N itu N kapital itu adalah himpunan bilangan alami natural, sama seperti bilangan positif, cuman ini adalah bilangan yang alami natural, itu mulai dari 1, 2 sampai seterusnya. Lanjut, untuk Z himpunan bilangan bulat, yaitu mulai dari minus seterusnya dan minus 2, minus 1, 0, 1 dan 2 sampai seterusnya. Untuk Q itu himpunan bilangan rasional. Rasional itu campuran, bisa campuran dan bisa pembagian seperti ini. Nah, ini ada Q sama dengan P per Q, di mana P Q elemen Z dan Q tidak sama dengan 0. R himpunan bilangan real. C himpunan bilangan kompleks. Lanjut, diagram Venn. Nah, di sini saya sudah memasukkan diagram Venn secara lengkapnya agar mudah dibaca. Jadi diagram Venn itu untuk persegi itu namanya semesta, himpunan semesta. Sedangkan ruang untuk ada ruang untuk menuliskan anggota seperti A komplemen atau B komplemen. Ini lambang ini dibaca atau. Nah, yang di atas itu merupakan komplemen. Lanjut, ruang untuk menuliskan anggota A dan B ini merupakan bacaannya tuh dan atau irisan. Untuk pengisian di tengah ini merupakan irisan itu berarti berada di antara elemen himpunan A dan B. Lanjut, ruang untuk menuliskan anggota B dan A. Ruang untuk menuliskan anggota A dan B. Lanjut, kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, notasi kardinalitas himpunan A ditulis seperti ini. Jika di himpunan itu pakai kurung kurawal, kalau di sini itu pakai garis lurus 2. Jadi ini menentukan kalau ada banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, dilambangkan seperti ini. Perlu diingat bahwa kardinalitas itu jumlah anggota dilambangkan dengan seperti ini. Contohnya saya terangkan seperti ini. Jika himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, maka elemennya adalah kardinalitasnya adalah 4 karena himpunan A memiliki anggota sebanyak 4. Sama seperti B dan C. Untuk C itu dia elemen kosong. Nah, maka kardinalitasnya itu sendiri 0. Lanjut, untuk himpunan kosong atau null set. Apa sih itu himpunan kosong atau null set? Himpunan kosong null set adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Lambangnya itu ada tanda bulat dan ada garisnya, dibaca kosong atau kurung kurawal kosong. Contoh, saya masukkan di sini contohnya himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Di sini sudah tertera di mana himpunan A itu X elemen N, X-nya itu kurang daripada 0, maka dia hasilnya kosong. Karena dia dikatakan tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan huruf vokal pada kata buku yang merupakan huruf Z, maka tidak ada huruf vokal, berarti B-nya itu himpunan kosong. Sifat-sifat penting kardinalitas himpunan kosong itu seperti ini. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Ini dibacanya bagian. Lanjut, himpunan semesta atau universal set.
Nah, himpunan semesta universal set adalah himpunan yang memuat semua elemen yang sedang dibahas dalam suatu pembahasan. Lambang biasanya dilambangkan dengan S atau U. Seperti foto yang telah saya tunjukkan tadi, di mana semesta dilambangkan dengan S. Sedangkan di sini bisa dilambangkan dengan S atau U. Contohnya, untuk himpunan semesta itu ada 1 sampai dengan 10. Ini bilangan bulat positif. Himpunan A bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan B kelipatan 3 itu ada 3, 6, dan 9. Lanjut. Selanjutnya ada himpunan bagian atau kita sebut subset, di mana himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A, termasuk bagian daripada A. Notasinya A superset B. Diagram P-nya seperti ini. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ini sudah memenuhi syarat dari himpunan bagian atau subset. Di sini pada contoh soal yang saya bikin itu diberikan himpunannya itu himpunan A, X, Y, Z. Untuk pertanyaan yang pertama itu tentukan power set atau PA. Nomor 2 tentukan jumlah anggota power set. Yang ketiga berikan contoh himpunan bagian dari PA yang memiliki 3 anggota. Di sini saya ada beberapa langkah untuk menemukan jawaban yang ketiga soal ini. Langkah yang pertama itu kita tentukan semua himpunan bagian A. Ini untuk langkah yang satunya, himpunan bagian atau subset dari A itu meliputi yang pertama itu himpunan kosong, untuk lambang himpunan kosong itu sendiri seperti ini, bulat dan ada coretannya. Lanjut, himpunan dengan satu anggota itu himpunannya kalau satu anggota ada X, himpunan Y, dan himpunan Z. Lanjut, itu himpunan dengan 2 anggota. Itu ada XY, XZ, dan YZ. Ini sudah terlengkapi. Lanjut, itu himpunan dengan 3 anggota. Himpunan dengan 3 anggota. Himpunan 3 anggota itu sama seperti soal, yaitu X, Y, dan Z. Nah, ini untuk langkah yang pertama. Lanjut ke langkah kedua. Setelah kita menentukan semua himpunan bagian A, lanjut ke langkah 2, yaitu tuliskan power set A.
PA power set atau PA adalah himpunan himpunan bagian A. PA ini semuanya berarti dari mulai himpunan kosong, satu anggota sampai ke 3 anggota. Berarti kita masukkan himpunan kosong, lalu himpunan 1, lanjut ke himpunan 2, XY, XZ, dan YZ. Lanjut ke himpunan yang ketiga, X, Y, Z. Ini setelah kita menyelesaikan atau menentukan semua himpunan bagian A, lalu tuliskan power set A. Sesudah sampai di langkah ini, baru kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga ini kita diminta tentukan jumlah anggota power set. Tentukan jumlah anggota power set dari A. Anggota power set. Jika himpunan A memiliki N anggota, nah N ini biasanya tidak terhingga, jadi bergantung pada soal yang kita bahas, maka jumlah anggota power set adalah kardinal P A sama dengan 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyak anggota. Di sini N itu berjumlah 3, jadi kenapa 3? Dikarenakan himpunan kosong itu tidak terhitung, jadi anggota 1, 2, dan 3. Maka kardinal atau jumlah daripada power set A itu adalah 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Untuk langkah keempat, setelah kita mengikuti ini semua, baru kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu untuk contoh himpunan bagian dari power set. Ini untuk soal yang mudah, bagian dari power set. Yang memiliki 3 anggota. Himpunan bagian dari power set
A bisa diambil 3 elemen dari power set. Misal himpunan B itu himpunan kosong, himpunan X, G, dan Z. Ini himpunan yang kita ambil 3 elemen, yaitu himpunan kosong, himpunan 1, dan himpunan 2, karena yang kita cuma 3 anggota. Lanjut, itu kardinalnya himpunan B itu ada 3. Nah, himpunan ini bukan anggota A, tetapi bagian dari power set A. Ini bukan anggota, tetapi termasuk dari power set A. Kesimpulannya, jadi untuk langkah 1 kita menentukan semua himpunan subset A, yaitu himpunan kosong, himpunan dengan 1 anggota, himpunan dengan 2 anggota, dan himpunan dengan 3 anggota. Langkah selanjutnya itu kita menuliskan power setnya. Power set PA adalah himpunan semua himpunan bagian A. Power set A itu ada himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, dan seterusnya. Langkah 3, setelah selesai ini semua, kita langsung masuk ke kesimpulan jawaban agar kita tahu kalau langkah-langkah kita tadi itu bisa menjawab soal ini semua. Ini adalah kesimpulan jawaban. Ini saya mempermudah untuk menjawab soal tersebut. Jadi setelah melakukan langkah-langkah tadi dapat kita ambil kesimpulannya. Jadi untuk power set A itu dimulai daripada himpunan kosong, lanjut itu himpunan 1, X, Y, Z, lanjut himpunan yang kedua itu ada X, Y, ada himpunan X, Z, ada himpunan Y dan Z, baru X, Y, Z. Ini sebenarnya adalah langkah-langkah yang panjang. Ini biasa saya gunakan karena saya mudah memahami dari sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah ini jika mau lebih paham. Lalu untuk yang kedua itu yang dipertanyakan adalah jumlah anggota power set. Untuk jumlah anggota power set tadi kita punya itu adalah 8, jangan 2,3 dari 8. Lanjut baru contoh himpunan bagian dari power set dengan 3 anggota. Maka himpunan tersebut itu ada himpunan kosong, himpunan 1, dan himpunan 2. Himpunan 2. Nah, ini sudah. Selanjutnya ada operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu irisan atau intersection. Nah, himpunan irisan A irisan B adalah himpunan yang memuat anggota yang sama-sama ada di A dan B. Nah, irisan ini apabila himpunan A dan B ada anggota yang sama di dalamnya, sehingga notasi A irisan B itu X anggota A dan X anggota B. Jadi apabila himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama di antara himpunan tersebut, maka disebut irisan. Nah, ini merupakan semesta. Persegi panjang ini merupakan semesta. Yang ini adalah himpunan A, ini himpunan B, lalu yang ini merupakan irisannya, yang artinya anggotanya sama-sama ada di A dan di himpunan B. Lanjut untuk contoh. Untuk contoh yang pertama itu jika A ini ada 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B. Karena dia merupakan irisan, jadi ada 4 dan 10.
di himpunan A itu ada 4, di himpunan B ada 4, di himpunan A ada 10, dan di himpunan B ada 10. Maka 4 dan 10 merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Jika lambangnya seperti ini, A irisan B, maka dia memenuhi syarat daripada irisan tersebut. Lalu yang kedua itu, jika A 359 dan B min 26, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Artinya A bukan irisan B karena A irisan B nya tuh tidak ada atau himpunannya tuh kosong. Lanjut, yang kedua itu ada gabungan atau union. Nah, kalau di irisan tadi itu lambangnya, notasinya itu melengkung ke bawah. Kalau di gabungan, notasinya tuh ke atas, U, karena dia gabungan. Sedangkan irisan berarti kita ambil N. Saya biasanya melihat irisan atau gabungan itu melalui ini kan ada A irisan B, berarti dia diambil dari N. Saya seperti itu memahaminya. Sama seperti gabungan, saya ambil U-nya. Berarti kita bacanya kan A gabungan B. Nah, bahasa lainnya ada juga jika irisan itu dan, kalau gabungan itu atau. Lanjut, gabungan atau union. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota yang ada di A, B, atau keduanya. Notasinya A gabungan B. Jadi syarat ini memenuhi elemen A atau memenuhi elemen B. Bedanya pada notasinya. Contoh, nah di sini ada himpunan A dan himpunan B. Jika irisan itu ada pada di tengah ini, maka kalau di gabungan itu, ini ada contohnya, jika A 258 dan B itu 7522, maka A gabungan B. Itu berarti semuanya memuat semuanya yang ada di himpunan A dan di himpunan B. Kita urutkan sesuai angka 25782. Oh ya teman-teman, perlu diingat bahwa jika di himpunan ada angka yang sama, misalnya 2, di sini 2, di sini 2, maka kita tetap menulisnya 1 karena di himpunan itu tetap terhitung 1 agar lebih enak dibaca. Lanjut, yang contoh kedua itu ada A gabungan himpunan kosong, yang berarti itu ada di itu sama dengan A, berarti mungkin ada himpunan kosong di sini. Lanjut, ini ada komplemen. Semua yang ada di alam semesta kecuali anggota perkumpulan itu sendiri. Nah, komplemen itu dia berarti kecuali. Notasinya itu X yang memenuhi semesta tapi tidak anggota daripada himpunan. Jadi contohnya misalkan U itu 1, 2, 3 sampai seterusnya 9, maka jika A 1379 maka dia 2468. Dia cuma mengambil di semesta, dia tidak termasuk daripada himpunan itu. Kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan U 1 sampai dengan 9, di sini A 1 sampai 9, terpenuhi 1 sampai dengan 9. Jika himpunan A itu ada angka 1379, maka kita ambil yang pengecualiannya itu, kita ambil yang di semestanya saja. Maka di sini tidak ada angka yang A2468, maka kita ambil semesta maka kita ambil komplemennya itu adalah 2468. Jika teman-teman sudah memahami, teman-teman bisa melihat notasinya, bisa melihat gambar ini yang sudah tersedia, lalu contohnya. Lanjut, nomor 2, jika A itu dia merupakan anggota P, X-nya itu kecil daripada 9, maka komplemennya itu 13579. Karena dia ini kan X itu bagi 2, berarti dia bisa dibagi 2 kan. Nah, ini adalah pengecualian yang tidak bisa dibagi 2. Nah, maka komplemennya tuh itu adalah 13579.
lanjut ke contoh. Di sini ada A, B, C, dan D, E. Nah, kita lihat di yang pertama itu ada mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, di sini kita abaikan dulu nih mobil mahasiswa di universitas. Kita lihat di himpunan ini mana yang sesuai. Maka yang sesuai itu ya adalah E, mobil milik mahasiswa universitas. Produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri berarti ini merupakan himpunan A. Makanya di sini ada E dan A. Baru kita tentukan yang di tengah ini. Ini berarti dia termasuk ke dalam himpunan tersebut. Makanya dia merupakan irisan. Maka E irisan A. Lanjut ini ada gabungan dalam atau diimpor dari luar negeri. Nah, berarti mahasiswa ini produksi dalam negeri atau diimpor. Nah, diimpor berarti himpunan semua mobil impor. B berarti E irisan B. Bisa termasuk ke dalam himpunan E dan A karena dia milik mahasiswa universitas yang dimana produksi di dalam negeri, lalu ada pula impor dari luar negeri. Nah, impor, mobil impor berarti himpunan yang B. Ini berarti E irisan A gabungan E ke irisan B atau E irisan A gabungan B. E-nya di luar, jadi E-nya itu berarti mahasiswa. A gabungan B di dalam negeri dan diimpor. Udah cukup. Lanjut sampai seterusnya. Contoh 1 sudah saya jelaskan. Untuk contoh 2 sama. Kalau ini berarti komplement dia tidak ada termasuk ke dalam. Dia berarti pengecualian tidak atau berarti bukan. Lanjut. Selisih atau difference. Selisih ini ambil isi himpunan pertama lalu buang semua yang juga ada di himpunan kedua. Nah, setelah isi himpunan pertama buang semua yang ada di himpunan kedua. Artinya A dikurang B. Jadi dia anggota A dan X bukan anggota B, di mana A irisan pengecualiannya B. Di sini ada himpunan di mana diagram Venn-nya. Ini semesta sesuai dengan yang di pengertiannya tadi. Ambil isi himpunan pertama, ambil dulu. Nah, jika dia tergabung ke dalam B, maka dibuang, maka A kurang B di sini. Nah, makanya ini berarti yang selisih atau difference. Berarti dia cuman tuh. Contohnya sudah ada. Lanjut. Lalu ada beda setangkup symmetric difference, yaitu salah satu saja bukan dua-duanya. Notasinya, dan ini contohnya. Hukum-hukum himpunan disebut juga sifat-sifat atau properties himpunan, disebut juga hukum aljabar himpunan. Ini ada hukum-hukumnya itu totalnya ada 11, mulai dari hukum identitas, hukum nol, dan sampai ke hukum 0/1. Lanjut. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan yang banyak anggotanya berhingga, itu notasinya. Himpunan A itu dia seperti ini, X1 sampai seterusnya sampai dia ke Xn yang tidak berhingga. Himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga, notasinya itu seperti ini. Selanjutnya ada prinsip inklusi atau eksklusi. Sebelum kita masuk ke dalam apa itu inklusi, kita harus paham dulu nih apa tuh. Nah, jadi dia inklusi itu menambahkan semua jumlah himpunan, sedangkan eksklusi mengurangkan bagian yang terhitung ganda. Tujuannya mendapatkan hasil perhitungan yang akurat. Nah, di mana di sini inklusi itu dia menambahkan jumlah daripada himpunan dan eksklusi itu mengurangkan bagian yang ganda. Lanjut. Di sini ada contoh. Baru ada pembuktian kesamaan dua himpunan. Dia ada dua, yaitu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Lalu pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Ini ada contoh-contohnya juga. Baik, sekian saja video dari saya. Semoga bisa dipahami dan mudah dipahami ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.